Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Wahyudi dari Departemen Teknik Instrumentasi, Fakultas Vokasi ITS. Jadi di video kali ini saya akan mereview materi pertemuan kelima mata kuliah Sistem Konversi Daya Listrik. Oke, jadi di minggu atau pertemuan kelima ini membahas tentang control switch, di mana ini nanti ada DC transfer karakteristik. Tujuannya ini mencari variasi tegangan keluaran Vout untuk perubahan tegangan di Vin. Nah, ini ada gambarnya. Gambarnya ini sendiri ada VTP, tegangan ambang P, dan VTN, tegangan ambang N. Oke, selanjutnya di sini ada recall CMOS device. Ini ada gambarnya, ini karakteristik inverter CMOS diperoleh dengan menyelesaikan VIN pada N dan VIN pada P, dan IDSN dan sama dengan min IDSP. Oke, selanjutnya yakni adalah inverter CMOS. Nah, ini dibagi menjadi 5 wilayah operasi. Yang pertama di sini VIN lebih dari sama dengan 0 tetapi kurang dari sama dengan VTN. Oke, untuk yang region selanjutnya yakni region B, VIN lebih dari sama dengan VTN tetapi kurang dari VDD per 2. Dan selanjutnya di sini ada region C, yakni device N ini masih saturation. Untuk yang P ini sudah tidak saturation. Dimana nanti untuk region C ini sendiri nanti ada sambungannya ke bawah. Nah, di sini nanti kesimpulannya yakni VIN min VTN lebih kurang dari Vout, tetapi Vout kurang dari VIN min VTP. Selanjutnya yakni region D, yakni VIN kurang dari atau VIN lebih dari VDD per 2 tetapi kurang dari sama dengan VDD plus VTP. Dengan Vout-nya ini sendiri yakni VIN min VTN dalam kurung dikurangi akar dari dalam kurung FM min VIN min VTM dalam kurung dikuadratkan min BP per BN dalam kurung VIN min VDD min VTP dalam kurung dikuadratkan. Oke, dan selanjutnya yang region terakhir ini region E, di mana VIN lebih dari VDD plus VTP dengan Vout sama dengan 0. Nah ini di bawahnya ini ada untuk yang tadi CMOS inverter operationnya, tabelnya. Oke, selanjutnya ya ini ada noise margin, atau ya ini digunakan untuk menentukan kebisingan yang diizinkan untuk gerbang input, di mana nanti outputnya nanti supaya tidak ada pengaruhnya margin kebisingan ini nanti terkait dengan fungsi transfernya di input hingga output. Ini diturunkan dengan menggerakkan dua inverter yang terhubung secara seri. Nah, di bawahnya ini ada yang gambar untuk penjelasan yang noise margin tadi. Nah, di bawahnya ini sendiri yakni ada dari karakteristiknya, karakteristik dari transfernya ini menentukan atau menaikkan, menurunkan rasio P atau N, dapat menaikkan atau menurunkan margin kebisingan rendah, dan menurunkan ataupun menaikkan dari kebisingan tinggi. Jadi bisa terbolak-balik. Oke, ini kurang satu enter. Nah, oke, selanjutnya yakni ada power electronic power switching. Gambarnya di atas ini. Nah, sesuai yang kita ketahui, MOSFET, metal oxide semiconductor field effect transistor ini sendiri yakni bisa diaplikasikan PES dengan daya rendah dan frekuensi tinggi, perangkat 3 terminal DSG
saluran pembuangan dan sumber ini membentuk pasangan terminal daya, sumber dan gerbang membentuk pasangan terminal kontrol. Perangkat melakukan ketika gerbang yang cocok untuk tegangan yang diterapkan dan wilayahnya nanti kalau kondisinya off VGS-nya 0, kalau kondisinya on VGS-nya lebih dari. Dan MOSFET dapat beralih ini sendiri, yakni perangkat akan melewatkan arus bocor ketika off, tegangan status off nanti terbatas. Selanjutnya ini ada beberapa ini. Selanjutnya ini spesifikasi MOSFET yang harus dipertimbangkan. Ini yang pertama, ID dan IM harus rata-rata dan puncaknya yang harus diperhatikan. Kemudian tegangan pemblokir puncak PVDSS dan on stage resistance RDS dalam kondisi on. Kemudian IDSS status off saat ini, impedansi dan mengganti waktu. Selanjutnya yang di bawahnya ini untuk merancang rangkaian penggerak, tegangan ambang atau VGS, ISD arus dioda tubuh, waktu pemulihan dioda, dan kapasitansi CISS, COSS, CRSS. Nah, selanjutnya gambar yang ini yang berwarna pink ini sendiri, yakni ada transistor bipolar parasit dibentuk oleh substrat dan sumber ataupun aliran. Latch up terjadi dengan membuat jalur resistansi rendah dari VDD ke VSS. Latch up ini dapat disebabkan oleh gangguan satu daya ataupun radiasi insiden. Jika arus substrat ini mengalir cukup besar mengalir, VBE dan NPN meningkat dan arus kolektornya tumbuh. Hal ini meningkatkan RWL-nya meningkat. Dan perangkat PNP nanti akan semakin meningkat juga. Selanjutnya yang di bawahnya, gambar di bawah ini sendiri, yakni jika transistor bipolar memenuhi PNP kali NPN ini lebih dari 1, maka latch up akan terjadi. Dengan operasi sirkuit CMOS harus di bawah latch up, dan solusinya ini ada beberapa. Ini sebentar saya rapikan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya di sini untuk solusinya tadi ya. Jadi yang pertama, kurangi R substrat dengan meningkatkan doping P substrat dan mengurangi RWL-nya, dan teknik pelataan dari PN-nya nanti dipisah, cincin pelindung, dan perbanyak kontak dengan well-nya. Selanjutnya ada pas transistor. Nah, di gambar ini sendiri. Nah, di sini kita asumsikan dari pas transistornya ini sumbernya di ground, dan apabila misal sumbernya lebih dari 0 bagaimana? Nanti VG-nya sama dengan VDD, dimana jika VSS lebih dari VDD min VT, bisa dikatakan VGS kurang dari VT. Oleh sebab itu, nanti NMOS transisi lulus dari NMOS dan menarik tidak lebih tinggi dari VDD dan disebut 1. Selanjutnya ini ada gambar A, B, C, D. Di mana nanti karena sumber dapat naik ke dalam tegangan ambang gerbang, output dari beberapa transistor secara seri tidak lebih terdegradasi dari transistor tunggal. Kurang lebih itu saja dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.